Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin, para pendengar radio Mujahidin dan juga pemirsa MTV di mana saja berada yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah zuhur pada siang hari ini insyaallah akan disampaikan Ustaz Buya HM Alpis Janiago. Beliau adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga penyusun kitab indeks hadis dan sarah dari Jakarta. Para pendengar radio Mujahidin, iwafillah, mari kita dukung Mujahidin FM menjadi radio terfavorit dalam ajang KPID World Kalbar 2015 dengan cara ketik R spasi 40 kirim ke 3954. Ketik R spasi 40 kirim ke 3954. SMS iwafillah dapat dikirim hingga tanggal 30 April 2015 dan polling ini hanya bisa diikuti pelanggan Telkomsel. Atas dukungan iwafillah kami ucapkan jazakumullah khairan jazak. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, para pendengar dan juga pemirsa MTV di mana saja berada, dan selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan tausiah zuhur dan kepada Bapak Buya HM Alpis Janiago menghormati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimat, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Saudara, tausiah zuhur kita berjudul meneladani akhlak Rasulullah dalam kekinian. Untuk itu mari kita jemput firman Allah yang terdapat dalam surat 3, surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan hai Muhammad, apa yang harus dikatakan oleh Muhammad? In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu, mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara, umat Muhammad, jemaah Masjid Al-Mujahidin yang terpilih dan terhormat, kalau memang kita cinta kepada Allah, maka teladanilah Rasulullah,
ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladani akhlak beliau. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Sesungguhnya Muhammad itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah, begitu pentingnya akhlak, saudara. Dan sebaik-baik akhlak manusia adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad itu berada pada akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Saudara, umat Muhammad yang terpilih dan terbaik. Karena itu saudara, pada hadis lain Rasul bersabda, khairu ma'atiyal insanu khuluqun hasanun wa syarru ma'atiyal qalbu syauqin fi suratin hasanatin. Artinya, sebaik-baik karunia yang diberikan kepada manusia adalah akhlak yang mulia, dan seburuk-buruk karunia yang diberikan kepada manusia adalah akhlak yang buruk, hati yang buruk di balik wajah yang baik. Saudara yang berbahagia, kenapa sih hati? Kenapa tidak akal? Karena hati ini adalah sumber perilaku, saudara. Kalau hati lapang, tak ada yang sedih. Kalau hati ikhlas, insya Allah semua kita jalani dengan nyaman. Karena itu, jaga hati kita, saudara yang berbahagia. Hati ini bagaikan cermin, saudara. Kalau cermin itu bersih, dia akan mentransformasikan, dia akan memantulkan semua objek yang ada di hadapannya secara sempurna. Nah, saudara yang berbahagia, begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita terjaga kebersihannya, insya Allah cahaya Allah yang masuk ke dalam hati itu akan ditransformasikan, akan dipantulkan seluruh anggota tubuh kita. Kalau hati bersih, wajah pun kelihatan bersih. Kalau hati bersih, bicara pasti akan bersih, pikiran juga akan bersih. Insya Allah perbuatan kita adalah perbuatan yang bersih. Kaki ini saudara tidak akan mau melangkah kepada tempat-tempat yang kotor, ke tempat-tempat maksiat, tidak, saudara. Kenapa? Karena hati kita bersih. Karena itu saudara, jaga hati agar tetap bersih. Saudara, di dalam hadis lain Rasul bersabda, iza sulha jasadu kullu wa iza fasada jasad kullu ila wahya qalb. Di dalam diri kamu itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah manusianya. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah manusianya. Ya, ala wahyal qalb, ya segumpal daging itu adalah hati, saudara. Nah, hati di sini adalah bukan secara fisik, bukan. Kalau secara fisik barangkali nanti artinya akan lain, bisa jadi akan menjadi jantung, saudara. Tetapi kalau secara makna yang hakiki, artinya hati, saudara. Ya, nah saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ya, misalnya maaf, yang saya maksud dengan makna hakiki itu, misalnya, ya, orang kalau otaknya cerdas, ya pintar, dia akan pintar dan sebagainya. Ya, nah saudara, ada manusia yang ditransformasi otaknya diganti dengan otak hewan, yaitu dengan otak orang hutan, saudara. Dan itu bisa secara logika orang itu akan berperilaku seperti monyet, saudara.
yang akan berkeinginan seperti monyet. Ternyata tidak. Nah, saudara yang berbahagia, kalau hati ini bersih, insya Allah semua perbuatan kita bersih. Innallaha latif, Allah cinta kepada orang-orang yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya dan celakalah mereka yang mengotorinya. Karena itu saudara, mari kita jaga kebersihan hati ini. Saudara, barangkali kalau kita bicara tentang hati tentu sangat panjang sekali, saudara. Ya, kita kembali kepada awal hadis tadi, ya. Sebaik-baik anugerah yang diberikan kepada manusia adalah akhlak yang mulia, masya Allah. Ya, saudara yang berbahagia, apa sih akhlak itu? Apakah akhlak itu seperti yang ada dalam benak anak-anak kita? Akhlak itu kalau lewat di depan orang tua tengah duduk misalnya, ya, kemudian agak copot sedikit lalu tangan diginikan, apakah sekedar itu akhlak? Tidak sekedar itu, saudara. Akhlak itu is covering all aspect of human life. Akhlak itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Karena itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Muhammad itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Saudara yang berbahagia. Karena itu saudara, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, dan akhlak berbangsa dan akhlak bernegara. Semua itu ada akhlaknya, saudara. Ya, maaf, saudara yang berbahagia, jangankan kepada Allah, ya, saudara masuk WC saja itu ada akhlaknya. Ya, begitu Anda masuk WC, tutup pintu lalu dikunci. Begitu sudah duduk, biasanya kan Anda buka keran gede-gede supaya apa? Supaya ada saingan. Nanti begitu jatuh nggak kaget sendiri. Itu etika, saudara. Ya, apalagi maaf, kalau buang air besar begitu juga dengan buang air kecil. Begitu lengkapnya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya, la yabulan ahadukum fi jahrin, jangan kamu kencing di tempat yang berlubang. Itu etika, saudara. Ya, kenapa? Siapa tahu di dalamnya ada semut lagi membahas tentang batu akik dari Kalbar yang begitu terkenal. Ya, dan di mana-mana di Indonesia ini dilanda oleh demam akik, saudara. Ya, dan memang Rasulullah juga pernah memakai cincin batu akik, saudara. Saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Karena itu, saudara, mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajah baik itu harus, saudara. Alhamdulillah kalau saya lihat dari depan saya ini semua wajah bapak-bapak ini, alhamdulillah wajah yang baik semua. Enggak ada yang wajah rombongan muka susah, enggak ada ini. Ya, semuanya wajahnya wajah borju semua. Wajah mujahidin, ya, muka jaim hatidain. Jaim itu artinya jaga image. Orang sering mempleskan ke jaim yang itu bagus, jaga image. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga image keislaman kita. Isyhadu bi anna muslimun, nyatakan dirimu bahwa kamu itu seorang muslim. Menyatakan itu bukan teriak, saudara, tapi menyatakan itu dengan sikap, dengan perilaku, dengan akhlak. Ya, ketawa boleh, tapi jangan seperti gunung runtuh. Tersenyum harus, tapi jangan lebay. Ya, nah, saudara, Rasulullah kana la yuhadis wa hadisan illa tabassama. Tidaklah Rasul menyampaikan sesuatu kecuali diiringi dengan senyuman. Masya Allah. Saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Karena itu, saudara, mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehubungan dengan itu, saya dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, MUI Pusat telah meluncurkan
kitab Indeks Hadis dan Syarah, ini kitabnya. Saudara, ini isinya adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kitab ini disusun sebagai solusi dari persoalan hadis yang selama ini dirasakan oleh umat Islam. Ya, yang mengalami ini bukan hanya orang di Kalbar saja, bukan hanya umat Islam Indonesia saja, tapi barangkali lebih dari 90% umat Islam di dunia mengalami hal tersebut. Apa itu? Yang persoalan apa? Persoalan tentang hadis, sulitnya mencari hadis. Sementara hadis itu kan petunjuk hidup bagi kita. Anda punya persoalan apa? Ya, Rasul telah memberikan solusinya. Cari di dalam hadis. Nah, kalau hadis itu susah mencarinya, mau bagaimana dia akan menjadi petunjuk bagi kita? Karena itu saudara, ya, maka perlu juga disusun kitab hadis semacam ini. Kitab hadis yang lengkap dengan indeks, ya, indeks itu saudara. Indeks itu untuk memudahkan kita mencari hadis. Ya, misalnya ada hadis yang berbunyi al-islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam itu bersih, maka bersihkan dirimu. Tidaklah seseorang masuk surga kecuali orang yang bersih. Nah, saudara yang berbahagia, dari arti hadis itu diambil 3 kata kunci. 1 kata bersih, 2 kata Islam, 3 kata surga. Ketiga kata itu dimasukkan ke dalam indeks. Ini yang dicuap merah ini adalah indeksnya, sudah, ya. Ini indeksnya dimasukkan ke dalam indeks lalu disusun secara abjad. Saudara ingin mencari hadis tersebut, caranya sangat mudah. Kata apa yang saudara ingat dari arti hadis itu? Oh, saya ingat kata surga. Kalau ingat kata surga, buka indeks yang tulis dengan huruf S. Cari surga. Wah, ini dia hadis-hadis tentang surga, banyak sekali. Nah, saudara, yang hadis seperti apa yang ingin kita cari? Kita baca redaksinya. Oh, ini dia surga, tidaklah seseorang masuk surga kecuali orang yang bersih. Nah, kemudian di situ ada perintahnya. Perintahnya misalnya, lihat buku 1. Kalau buku 1 ini dia di depannya hadis caranya, ya. Kalau buku 2 ini, lihat buku 1 hadis nomor 237 halaman 407 misalnya. Kita buka yang hadis ada nomornya. Yo, wah ini 237, langsung ketemu. Semudah mencari kata dalam kamus. Mudah sekali. Nah, saudara yang berbahagia, sekarang apa persoalan Anda? Oh, tentang anak, maaf. Barangkali anak Anda yang sudah remaja, barangkali sudah bercinta dengan barangkali, ya. Nah, misalnya Aisyah namanya, ya. Kok si Aisyah berbeda sekarang ini? Dahulu dia agak kuliah, sekarang kok begitu ceria? Kita tanya dia, Aisyah, iya Pak, kenapa kamu berbeda belakangan ini? Kayaknya kamu begitu ceria. Apa kamu sudah jatuh cinta? Iya Pak. Ah, sudah jatuh cinta? Ya, dengan siapa? Dengan Sa'ad. Kenapa dengan dia? Ya, karena begini, bla 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 misalnya, saudara. Nah, lalu dia bilang, Bapak tidak melarang kamu jatuh cinta, ya, tetapi ingat, ya, jangan lebay, jangan keluar dari koridor Islam. Ya, karena kamu telah jatuh cinta, sekarang coba kamu ambil buku Papa yang judulnya Indeks Hadis dan Syarah ini, kamu bawa ke sini. Ya Pak, apa yang harus mencari? Kamu buka indeks yang dilalui dengan huruf C, cinta. Ya Pak, sudah ketemu belum tentang cinta ini? Pak, sudah ketemu. Masya Allah, ternyata Rasulullah banyak yang berbicara tentang cinta, ya. Ya iyalah. Nah, sekarang kamu baca hadis nomor sekian misalnya. Ya Pak, apa katanya? Ya, lihat hadis nomor sekian, halaman sekian. Sudah ketemu? Sudah Pak. Sekarang kamu baca. Ya, dibaca oleh si Aisyah. Ya. Khairu ma hadal. Maaf saya lupa. Yang kira-kira artinya, cinta. Ya, cintailah sesuatu, cintailah kekasihmu biasa-biasa saja, ya, dan mungkin satu ketika dia akan menjadi musuh, dan dibencilah musuh biasa-biasa saja, karena mungkin satu ketika
dia akan menjadi orang yang terdekat dengan ya. Lalu sudah dibaca, sudah apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, bila jatuh cinta jangan lebay. Nah itu dia, jangan lebay. Tidak seorang pun yang boleh mencintai apapun dan siapapun ya melebihi dari kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Oh begitu ya Pak? Iya. Apa dasarnya? Al-Quran. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum dan seterusnya. Kalau apa lagi Pak? Dasarnya Al-Hadis. Ya. Nah, saudara yang berbahagia. Nah, dan kita didik anak kita itu agar hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita yang harus menjadi contohnya. Nah, saudara yang berbahagia, apalagi persoalan kita. Oh, misalnya persoalan kita tentang rezeki, bukan di rezeki. Apa Rasulullah ada meninggalkan tuntunan tentang rezeki? Jangan salah, saudara. Ya, Rasulullah itu masa dagang beliau cukup lama, saudara. Ini yang diberikan tuntunan oleh Rasulullah bukan sekedar dagang, tetapi rumusnya yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumusnya, nah, misalnya Anda seorang pedagang atau anak pedagang, ya kita ingin semua orang berbelanja kepada kita, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Walaupun yang banyak dagang, ya, tapi kepada kita cuma sedikit, kepada kiri dan kanan kita begitu banyak. Nah, saudara, kita cari di sini rezeki, bukan tidak rezeki. Wah, ini dia rezeki. Wah, ternyata banyak. Nah, kita pilih yang sesuai dengan persoalan kita. Rezeki, ya. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, yang dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. Masya Allah, ternyata rezeki itu hubungannya dengan silaturahimnya. Iyalah saudara. Nah, kalau ingin begitu banyak, maka saudara jangan putuskan tali silaturahim. Rasulullah kalau beliau dagang beliau dibeli orang, yang pertama beliau lakukan menyambungkan tali silaturahim. Bagaimana beliau menyambungkan tali silaturahim? Dengan membeli hati orang itu. Masya Allah, dibeli oleh Rasulullah. Ya iya. Dengan apa? Bukan dengan uang, saudara, tetapi dibeli dengan sikap yang ramah, dengan akhlak yang baik, dengan apa? Dengan saudara, dengan kejujuran dan sebagainya. Kalau hati orang sudah dibeli, saudara, insya Allah dia akan bilang, kita beli sama si Anum saja. Kenapa sama dia sih? Orangnya enak, orangnya jujur, kita tidak akan tertipu. Orangnya ramah, santun. Kita kalau bicara dengan dia, masya Allah, yang tenteram rasanya hati ini. Kalau hati orang sudah dibeli, dia tidak akan kemana-mana. Begitu mau beli sesuatu, dia ingat kepada kita. Nah, saudara, ini rumus, ya. Nah, saudara, kenapa tentang percikan itu yang mampu yang membeli hati? Kenapa dia begitu laku, saudara, di mana-mana? Bukan hanya di Jakarta, di sini juga banyak tentunya. Nah, karena dia berhasil membeli hati konsumennya. Dengan apa dia beli? Tetap dia dengan menyambungkan tali silaturahim. Bagaimana dengan membeli silaturahim, menyambung tali silaturahim? Ya, itu yang dikembangkan dengan membeli hati orang. Bagaimana dia membeli hati orang? Dengan tempat yang strategis, ya, dengan suasana ruangan yang nyaman, dengan pelayanan yang baik, dengan rasa yang enak. Itu adalah pengembangan dari prinsip-prinsip silaturahim, saudara. Ya, nah karena itu, saudara, ya, apa persoalan kita? Biasakan buka di sini, semudah mencari kata dalam kamus, mudah sekali, saudara yang berbahagia. Apalagi soal rumah tangga jangan ditanya, saudara. Ya, soal rumah tangga, ya, misalnya maaf, saya selalu tergoda untuk menyampaikan hal ini, walaupun dulu mungkin saya pernah sampaikan, tapi karena ini kejadian, ya, jadi saya ingin menyampaikan. Boleh jadi di antara kita ini 99% pernah mengalaminya, cuman frekuensinya barangkali yang berbeda. Misalnya, saudara, sepasang suami istri yang lagi masih muda, ya, istri cantik, suami ganteng, anak cakap-cakap, rezeki pun berlimpah, saudara. Tapi saya
sayang ya, sayang sudah sekian lama suami dan istri ini pisah ranjang. Saudara bayangkan kalau musim hujan begini pisah ranjang, ya, nauzubillah min dzalik. Selimut satu-satunya terlepas, saudara. Nah, namun sebagai seorang suami dia tidak pernah putus asa. Dia berusaha mencari solusi sesuai dengan tuntunan agama. Ya, nah akhirnya dia ternyata tidak mudah, tapi akhirnya dia menemukan kitab ini. Masya Allah, dia sedang bukan baik. Dicari saat yang tepat lalu ngomong kepada istrinya, "Ma, ya Pak, ini ada pesan dari Rasulullah untuk Mama." Kaget isinya, pesan dari Rasulullah? Iya. Pak, jangan sembarangan bayar. Itu tidak boleh dibercandain, Pak. Kata suaminya, "Pak, Papa nggak bercanda. Mama ini benar. Mama mau baca sendiri atau mau Papa bacakan?" Kata suami kata istrinya, "Kalau gitu Pak, tolong dibacakan oleh suaminya." Iza hada ar-rajulu ra'atahu illa farasihi fa'amad faba'at banu 'alaiha la'ana malaikatu hatta tusbiha. Artinya, jika seorang suami mengajak istri ke tempat tidur, lalu si istri menolaknya hingga sang suami tertidur dalam keadaan marah padanya, la'ana malaikatu hatta tusbiha, maka para malaikat melaknat wanita itu sampai pagi. Saudara, begitu hadis dibacakan, si istri langsung cium tangan suami dan minta maaf. Maafkan mama ya Pak. Masya Allah, begitu lengkapnya tuntunan Rasulullah ya Pak. Sampai-sampai kepada persoalan di balik selimut pun diberikan tuntunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saudara, bila terjadi deadlock dalam kehidupan kita, faruddu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah yang akhlak Rasulullah. Ini adalah solusi yang guru yang akan menuntun kita mencari solusi dalam kehidupan kita. Saudara yang berbahagia, ya saya sarankan bagi yang telah punya istri, sebaiknya ada baiknya menghafal hadis ini. Karena satu ketika barangkali berguna, saudara. Tapi yang bagi yang belum, yang masih SDMJ, sudah tua masih jomblo, nah barangkali ada baiknya cepat-cepat ya jemput jodohmu. Ya, walaupun anda seorang budak kuret sawit, budak keren sarang kuit, ya, tapi kalau belum punya istri, belum lengkap sunnah Rasulullah. Dilengkapi sunnah Rasulullah, buat Rasulullah bangga buat kita sebagai umatnya. Saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ya, karena itu saudara, setiap keluarga muslim sangat layak memiliki kitab ini. Ya, ini sudah alhamdulillah sudah cetakan yang ke-11 ya, yang ke-11 alhamdulillah. Ya, kalau di Jakarta, maaf, saya kalau Sabtu Minggu itu maraton itu. Karena begitu banyak, alhamdulillah jadwal saya sangat padat sekali. Tapi namun saya ke daerah tetap saya buat. Bukan saya mengejar jumlahnya, bukan, tapi ingin pemerataan. Ingin pemerataan, pengennya kitab hadis ini ada di mana-mana. Ya, kalau bisa setiap keluarga muslim memiliki kitab ini. Ya, ada punya Rasulullah dibuka di sini. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Rasulullah tersenyum melihat kesungguhan kita ingin menjadi umatnya. Rasul bangga kita sebagai umatnya. Nah saudara, bagaimana? Berapa infaknya? Satu set 2 jilid. Satu set 2 jilid infaknya 450.000 rupiah. 450.000 rupiah, ya, di mana mendapatkannya insya Allah. Kalau bapak ini bapak kedua, ya, bapak kedua, lalu bapak ke kiri, nanti ada mobil Avanza yang belakangnya insya Allah terbuka, yang masih profit kayaknya. Saya nebeng ini alhamdulillah, ya, ada yang bermurah hati alhamdulillah, dia membantu kegiatan dakwah, ya. Nah di situ bisa didapatkan infaknya 450.000 rupiah. Atau alhamdulillah di sini ada Pak Nur Hasan, atau bisa datang misalnya ke Munzalan Mubarakan 2 misalnya, ya, atau di radio Munzalan Mubarakan 2, ya, alhamdulillah sekarang ini juga disiarkan. Semoga para pemirsa yang tercinta umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, maka buatlah Rasul bangga bahwa kita ini sebagai umatnya, dan milikilah kitab ini. Insya Allah kalau kita bangga memiliki anak kita,
kita sebuah handphone yang harganya jutaan rupiah, kita seharusnya lebih bangga memiliki kitab ini, tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, saya kira barangkali misalnya sekarang belum sempat, barangkali silakan nanti begitu sempat datanglah kamu jalan, ya datanglah ke Radio Jalan, tanyakan mau memiliki kitab indeks hadis dan syarah. Saudara, maaf ya, kalau di Jakarta masya Allah ya, luar biasa minat ya, makanya ini dalam waktu singkat sudah kita yang ke-11 ya. Dan saya keliling ke daerah, bukan berarti kalau di Jakarta opera pasti besar di sana, tapi saya pengen opera walaupun tidak sebesar Jakarta, tetapi di daerah ada, terutama para ulama itu lebih baik ya, karena ulama nanti akan menyampaikan. Ulama itu kan yang fungsinya, tugasnya adalah pengawal ajaran ya, pengawal ajaran. Sudah, kalau ada yang keluar dari garis aturan Islam, maka akan ya kamu sudah keluar dari garis Islam. Nah, saudara yang berbahagia, ya kembali silakan bagi yang memiliki, semoga Allah bukakan mata hati kita, kita merasa bangga memiliki kitab ini. Infaknya 450.000 rupiah satu set ya, bisa dengan Pak Nur Hasan, barangkali nanti ada yang menurun ke sana. Kalau saya jelasin sekali lagi, begitu ini keluar sini, keluar dinding ini, sebelah kiri itu ada mobil Avanza baru. Nah, di situ ada mobil, ada bukunya, bisa didapatkan di situ. Ya, kalau karena tadi kita buru-buru, mungkin seperti itu. Saya kira itulah yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran saya di Pontianak ini membawa pencerahan bagi kita semua dalam sama-sama menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Dan terima kasih yang para alim ulama yang sangat saya cintai. Yang mohon maaf ya kalau tadi ada kata-kata saya yang kurang pantas. Ya, namanya manusia, kita selalu terus belajar dan belajar. Ya, kalau ada barangkali yang kurang pantas, tolong ingatkan saya. Ya, namanya manusia. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Maaf, biasanya tidak perlu didoa, kan? Ya, mau ditutup lah. Oke, baik, kita tutup dengan doa sejenak. Mari kita menghadapkan kepala ke atas, kita yang menghadapkan wajah kita dan menundukkan jiwa kita ke atas, berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. وبشفقتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم بها شيء. اللهم ya Allah, kesalahan telah menutupi kami dengan pakaian kerendahan, perpisahan darimu telah membungkus kami dengan jubah kehinaan, besarnya dosa telah mematikan hati kami, tak mampu rasanya kami mengangkat tangan dan berdoa kepada-Mu. Karena seringnya kami melalaikan perintah-Mu, karena kurangnya kami mensyukuri rahmat-Mu, karena cepatnya kami melakukan larangan-Mu. Namun kami tetap berdoa kepada-Mu ya Allah. Kami tahu dan yakin Engkau Maha Pemurah pada orang yang datang kepada-Mu dengan niat yang tulus dan hati yang suci. Ya Rabbana, inilah kami ya Allah, duduk bersimpuh di pintu keagungan, bergetar berserah diri kepada-Mu. Ingin kami sampaikan pengakuan hamba-Mu yang berada di wilayah ini, yang kadang-kadang mengecilkan kebesaran Tuhannya, yang dosanya semakin membesar bersama hari-hari hidupnya, sampai saat berbuat telah terlambat, maut telah datang menjemputnya. Karena itu yakinlah kita, tiada lagi tempat berlari dan berlindung kecuali dalam naungan-Mu ya Allah. Ya Rabbana, naungi kami dengan rahmat-Mu,
dengan hujan kasih-Mu. Jangan lewatkan kami dari sejuknya ampunan dan maghfirah-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Kalau tidak Engkau ampuni kami, tentu kami akan jadi orang-orang yang menzalimi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, jamaah zuhur Masjid Raya Mujahidin, para pendengar radio Mujahidin dan juga pemirsa MTV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita dengarkan tausiah zuhur yang disampaikan Ustaz HM Alfis Janiago, Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan juga penyusun kitab Indeks Hadis dan Syarah dari Jakarta. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami sampaikan bahwa tausiah zuhur besok hari Selasa insyaallah akan disampaikan Bapak Ustaz Haji Maktul Samwan SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.